Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Triatmojo, guru Madrasah Aliyah Negeri 14 Jakarta Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 259 802 8808. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya akan membuat video tentang konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada ya? Ya. Ada yang bisa Bapak bantu deh? Iya, Pak. Iya. Saya bingung sama jurusan saya, Pak. Jurusan maksudnya apa nih? Buat perhitungan kali? Iya. Boleh. Baik. Udah pernah membayangkan nanti kira-kira 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang kamu akan jadi apa? Saya mau kerja di rumah sakit. Oh iya, saya ada gambaran. Sebelumnya, Bapak terima kasih ya, kamu sudah datang ke ruang BK. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pertemuan kita kali ini dalam rangka pelaksanaan konseling individu membawa manfaat terutama buat adiknya dan Bapak. Mari sama-sama kita berdoa. Ya, Adel, Bapak jelaskan sedikit. Adel datang ke sini karena keinginan sendiri atau terpaksa? Keinginan, Pak. Keinginan sendiri ya. Terima kasih sudah mempercayai Bapak ya. Pertama, Bapak sebagai guru BK di sekolah ini. Terus, Bapak mau menjelaskan tentang konseling individu. Konseling individu adalah pemberian bantuan dari konselor atau praktikan kepada konseling atau anak didik ya. Di saat ini Bapak sudah pernah juga sebagai guru Adel ya. Oke. Terus Adel, ketika Adel di sini Bapak akan menyebutkan ya, di dalam bimbingan dan konseling itu ada asas yang pertama kesukarelaan, lalu yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang diomongin di sini, apa yang dibicarakan di sini menjadi rahasia Adel sama Bapak. Dan yang ketiga, Tuhan yang tahu. Ya. Oke. Sebelumnya nama lengkap siapa? Akses Adili. Akses Adelia. Tinggal di mana Adel? Tinggal di BTN, Pak. BTN itu di mana ya? Di Jati Sampurna. Jati Sampurna. Oh, Bekasi ya? Iya. Oke. Anak berapa? Anak tunggal. Anak tunggal. Oke. Baik. Sebelumnya, oke, sebelum sesi konseling dimulai, Adel tolong isi form dulu ya. Ini ada dari BK untuk kamu mengisi form dulu. Silakan.
Adel, Bapak boleh minta tolong untuk membacakan apa yang sudah Adel tulis secara jelas. Saya tersebut dinyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh saya selaku konselor bimbingan dan konseling UNES. Dalam kegiatan ini saya telah menyadari, memahami dan menerima bahwa satu, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Dua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Tiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan kepada umum. Empat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan, rekaman, percakapan, dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu saya dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini, sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individu dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih. Del, gimana nih Del? Apa nih yang bisa kamu bantu? Dan Saya bingung sama jurusan saya nanti Bapak buat universitas. Oke, materi IPA-nya, IPA lengkap atau sebagian IPA saja atau ada campuran sama IPS? Pak Mogi Bapak. IPA murni ya. Tadi Bapak bilang kamu akan menjadi apa? Saya mau kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit. Oh, di bidang medis ya? Ya. Alasannya? Kerja di rumah sakit. Karena keinginan saya dan iya. Oke, baik. Kalau kerja di rumah sakit, salah satunya ada di jurusan kedokteran, keperawatan, jurusan lab. Kalau itu ada jurusan kesehatan masyarakat, terus ada di rumah sakit, ada jurusan elektromedik. Nah, dari beberapa jurusan yang tadi Bapak sebutkan, Saya kayaknya bakal ngambil kedokteran, tapi saya nggak yakin. Karena nilai saya, terus beberapa faktor pribadi sih, kayak ini kan nanti kalau saya masuk kedokteran nanti kan bakal jadi puas ya Pak. Jadi puas nanti kalau misalkan saya dapat shift malam, saya takut nanti. Takut nanti. Jadi sesuatu hal yang agak mistis ya. Iya. Agak mistis dan memang belum bisa dibuktikan secara logika ya. Tapi memang itu ada. Ada ini pertama dari segi nilai, yang kedua adalah ini ya, takut hantu ya. Ada lagi yang lain? Ada sih itu aja. Mungkin saya takut juga kalau misalkan ketemu orangnya, takut badannya nggak lengkap gitu kan. Kalau misalkan kerja di IGD kayak gitu, orang habis kecelakaan mungkin ada yang patah, ada yang hilang. Iya, karena mungkin kecelakaan ya. Iya. Minat, tapi ada beberapa hal yang memang masih dipikirkan secara masak-masak atau secara matang. Yang pertama nilai, terus kedua hantu, terus ketiga mungkin tantangannya seperti menghadapi orang kecelakaan gitu. Oke, baik. Nilai. Yang pertama kita bahas tentang nilai. Oke, berarti Anda sudah kelas 12. Sekarang ketika di kelas 10 atau kelas 11-nya bagaimana pembelajarannya atau nilainya? Cukup ya. Kelas 11 Cukup. cukup. Di kelas 12 Cukup. cukup ya. Tapi yakin nggak? Yang kedua, Bapak
Bapak mau nanya, tadi ada nilai misalkan masuk nih, kita mau milih bisa Universitas Indonesia, UPN, terus PB, seandainya kamu dapat di salah satu kampus walaupun tidak terlalu favorit kayak seperti UIN atau PN, kamu dapat di sana. Tapi masih ada satu faktor nih, kamu tak hantu, bukan hantu. Takut. Kamu lihat hantu. Film gitu ya. Iya. Terus yang ketiga, orang yang kecelakaan, bagian kakinya putus, bagian tangannya putus, meninggal, itu apa? Iya, lebih takut sama kepalanya ini. Orang yang hilang. Nah, itu yang pertama kedokteran. Lalu ada jurusan yang lain lagi yang kamu minati? Saya kepikiran buat ambil kedokteran dan bukan kedokteran yang biasa. Kedokteran gigi atau mungkin kedokteran hewan. Kedokteran gigi. Kira-kira kan kalau mau ambil kedokteran gigi itu maunya di kampus mana? Kayaknya saya bakal ambil di Universitas Pajajaran. Kalau nggak di Ponorogo. Iya, oke. Dia beda provinsi sama kita ya. Kita kebetulan kalau ke sana jauh, diizinkan atau tidak sama orang tua? Sebenarnya diizinkan, cuman mama saya lebih prefer saya kuliahnya di Jakarta aja. Jadi mama saya saranin saya buat masuk UIN. Oh, masih Universitas Indonesia ya? Iya. Oke, kedokteran gigi. Lalu yang kedua, kedokteran hewan. Nah, kalau kedokteran hewan ada tantangannya atau merasa berat di sana itu bagaimana? Enggak. Terus kalau kedokteran hewan ya, misalkan ada dapetnya kedokteran hewan, apakah ada nanti pas kalau sudah dapat akan ambil lagi? Iya. Iya. Oke. Dari ketiga itu nih, Bapak berbicara profesi dokter, dokter gigi dokter, dokter umum dokter, dokter hewan dokter, mana yang lebih dominan? Mungkin saya lebih dominan ke kedokteran biasa. Dokter umum. Iya. Baik. Nanti di sesi yang tadi setelah ngobrol panjang sama kamu, nanti kita mau bahas nih. Ini ada yang lalu itu satu kedokteran. Apalagi sih yang bikin ada yang bingung tentang jurusan? Itu aja sih Kak, sama lowongan pekerjaannya, sama mungkin seberapa cepat nanti saya bakal dapat pekerjaan setelah lulus kuliah. Lulus kuliah. Iya. Ya. Tapi pengennya memang di rumah sakit ya. Iya. Jadi kamu nggak kerjanya saya di rumah sakit? Iya. Di rumah sakit. Iya. Apa ada kreatif kecil ada ini perasaan di membantu orang yang sedang kesulitan terutama ketika sakit? Ada. Ada. Ini sungguh luar biasa ya. Maksudnya niatnya memang ada jiwa sosialnya ya. Salah satunya ini. Ada hal lain lagi kebingungan ada nih di bidang apa nih? Di bidang kuliah yang pertama ya. Berarti lebih ke kebingungan ke pertama. Bapak mau nanya, kira-kira sampai hari ini apa usaha yang udah ada dilakukan? Belajar yang biasa, terus fokus ke matematika khusus yang bakal nanti dipakai buat dosen-dosen seperti kayak biologi, kimia, sama kali pakai buat nanti TKA juga. Oh iya, di zaman hari ini kalau nggak salah benar ya ada TKA ya? Iya. Ada TKA dengan mapel wajib dan mapel pilihan. Mapel pilihannya apa aja dulu? Aku pilihan saya kan yang disuruh pilih dua, biologi sama kimia. Biologi dan kimia. Di jurusan ada ya, biologi dan kimia ya. Oke, ada kedokteran umum. Masih ada hal-hal lain lagi yang Anda bingungkan? Ada masih belum yakin tentang nilai. Terus yang kedua masih takut hantu, tapi mungkin takut hantu nggak begitu ini banget ya, maksudnya nggak begitu dominan banget ya. Kalau kamu dapat di kedokteran, kamu harus melewati itu semua kan? Kamu mampu, Berani. berani ya.
Cuman ada nggak kepedean di dalam hal nilai? Ya. Dalam hal nilai. Nanti ada yang menuliskan apa saja sih usaha-usaha Adel, nanti bapak kasih poinnya bisa. Terus tadi kayak katanya nih Adel juga mau bilang selain minum masalah itu ada hal lain lagi yang ingin disampaikan. Oh iya, ada Pak teman saya. Kemana? Jadi punya teman? Ada. Gimana sih pertemanan? Maksudnya ada masalah dengan teman atau bagaimana? Iya, saya dijauhin sama dua teman saya. Iya. Oke, di sini kita bisa pakai nama samaran ya, nggak apa-apa ya. Iya, nanti atau misalkan ada bisa memberikan nama asli nggak apa-apa, walaupun inisial yang penting mungkin ada bisa menyelesaikannya sendiri atau mungkin walaupun tidak bisa sendiri gimana ada yang disampaikan? Iya, saya waktu itu lagi ya materi biasa aja Pak, lagi ada ujian, cuman ujiannya waktu itu kan di kelas. Saya dikasih tanggung jawab buat ngambilin kertas di barisan saya, karena kebetulan saya duduk itu paling depan. Jadi pas saya udah nungguin berapa lama, tiba-tiba udah disuruh kumpulin kertasnya. Karena gurunya udah nyuruh kumpulin, jadi saya langsung kumpulin, tapi ada yang nggak kumpul 4 orang. Ya. Siapa aja itu kalau boleh tahu Bapak? Si H, A, K, sama A dulu satu lagi. Yang 4 ya? Ya. Itu kawan yang kalau dia samain sama dia ya? Iya. Terus setelah mereka belum terkumpul atau karena kamu lupa untuk mengumpulkan, bagaimana reaksi anak-anak ini? Mereka awalnya kelihatannya biasa-biasa aja, mungkin karena mereka nyadar juga karena mereka nggak langsung ngumpulin. Saya udah nungguin di situ, cuma karena ya saya nggak mau bikin guru saya tambah marah, karena posisi dia masuk kelas udah mungkin lagi capek, jadi moodnya lagi nggak bagus gitu. Terus saya sempat disalahin, katanya kenapa kok langsung kumpul. Saya udah jelasin kayak gitu. Terus saya minta maaf, kelihatannya mereka baik-baik aja pas di situ, cuman besok-besoknya saya dijauhin. Ya. Ya. Sebelumnya ada sudah memberikan penjelasan ke anak-anak itu. Sudah. Terus ada menerima penjelasan ada. Kayaknya Baik. Sampai hari ini bagaimana hubungan ada sama kawan-kawan di situ? ya mereka masih menganggap saya nggak ada aja gitu Pak. Kalau saya lagi ngumpul sama mereka nggak pernah ngomong sama saya. Nah, setelah kamu dijauhi sama teman-teman kamu, apa yang kamu rasakan sekarang? Sedih sih Pak. Kecewa? Ya. Pikiran nggak? Misalnya di rumah aku sampai mengganggu kerjaan? Lumayan. Jadi ini sebenarnya yang ingin Anda sampaikan, kita ada permasalahan di kelas, terutama oleh beberapa kawan, ini juga mengganggu Adel ketika belajar di sekolah. Oke, baik. Itu pelajaran siapa ya? Pelajarannya pasti Wajidin SKI. Oh, sejarah budaya Islam. Ya. Sudah mencoba lagi untuk menyapa kawan-kawan Adel? Udah. Bagaimana reaksinya? Udah Pak. Itu yang membuat Anda juga sampai ini dari sampai kamu dulu kepikiran? Iya. Kepikiran. Saya juga di sini jadi ya bergaul sama yang lain, teman-teman yang lain. Sampai membuat tampil ada pusing di rumah sampai seperti itu. Boleh apa kayak kelihatan dari kebiasaan. Bapak boleh kasih sedikit saran atau terlebih sedikit ada
ada pusing ya. Itu sebelum nanti kita melakukan apa namanya mediasi lagi, atau misalkan kita menjalin miskomunikasi yang kemarin, coba ada nanti yang lima ada lakukan teknik namanya teknik pernapasan. Kalau lagi pusing sekali bahkan sampai sesak, coba nanti ada mengambil nafas terus membuang sampai 20 kali. Bisa coba sekarang. Coba. Silakan ambil nafas. Dua. Buka maskernya boleh. Ya Pak. Tutup. Iya, silakan. Udah? Oke. Lebih baik ya. Oke, baik. Lalu yang kedua nanti ada yang mencoba berkomunikasi lagi dengan terutama tempat tersebut ya. Kalau merasa dari kita mungkin ada miskomunikasi, ya seharusnya nggak ada kelihatan ada ini terlalu seperti itu ya. Ada tidak mau ada teman-teman kita menganggap ada ini ninggalin mereka gitu kan. Iya. Sampai pada akhirnya kalau nggak salah gurunya atau pas pergi itu agak marah ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya faktor miskomunikasi dari komunikasi yang baik. Tadi sudah ini pernapasan. Lalu yang berikutnya Bapak berikan kesempatan buat Adel untuk menuliskan kira-kira apa yang Adel akan lakukan nanti ketika Adel ingin menjalin hubungan komunikasi dengan kawan-kawan. Silahkan dituliskan boleh beberapa. Oke, solusi dari Adel yang pertama adalah mengajak ngobrol. Oke, iya. Kamu nyaman ya mengajak ngobrol anak berdua? Kalau tipikal musik itu biasa. Yang kedua, mengajak bermain. Oke juga. Yang ketiga, berbagi cemilan, sampai kecil ya. Atau air atau apa itu luar biasa. Terapkan, aplikasikan, jalankan. Nanti Bapak mau lihat nih bagaimana reaksi kawan-kawan ketika Adel sedang ada masalah menerapkan teori ini dari kamu sendiri, bukan dari Bapak. Itu luar biasa. Kalaupun nanti toh tidak bisa, nanti insya Allah Bapak bantu dengan peran Bapak sebagai guru ya, nanti dengan mediasi. Ini ya itu yang kita problem ya. Lalu Bapak balik lagi nih Del, yang jurusan kuliah masih bingung. Ternyata masih bingung untuk kedokteran, hewan. Saya tidak punya Adel kayaknya pengen kuliah di universitas dari jurusan tersebut. Mungkin selain itu, saya kan lumayan percaya diri nih sama
Universitas Jakarta 3. Iya. Oh, yang di bawah Kementerian Kesehatan ya? Iya. Oh, keren. TLM itu singkatannya apa? Teknologi laboratorium medis. Berarti berhubungan dengan laboratorium ya? Iya. Oke, keren dulu. Iya. Terus semua dirancang. Kalau boleh Bapak tahu, kalau untuk kedokteran hewannya, kamu kira-kira pernah beli? Di Universitas Pajajaran. Ada di sana? Ada. Udah cek passing grade juga? Ada. Oke. Baik, berarti ada beberapa opsi ya untuk ada Universitas Pajajaran, ada selain Pajajaran, ada lagi yang lain. Kamu nggak benar? Saya belum cek yang itu. Saya baru cek di Unpad, skor saya hampir. Oke, Iya. kita tunggu aja nanti. Iya, gimana setelah konseling selama kurang lebih 30 menit itu ya? Apa ya? Alhamdulillah Bapak, saya udah ada beberapa pilihan ya untuk jurusan saya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan jurusan yang kamu pilih kamu bisa diterima di universitas tersebut ya. Bapak doakan ya. Amin. Tapi pesan Bapak pantang menyerah, jangan merasa puas dan terus semangat belajar. Ya, konseling, insya Allah konseling telah selesai. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Adel. Terima kasih.